شقي بعده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Salah seorang tabi'in Tariq bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, wajadna ansaha ibadillah li ibadillah ta'ala al-malaikah. Kami mendapati bahwasanya hamba Allah yang paling penyayang kepada hamba yang lain adalah para malaikat. Wa wajadna aghasha ibadillah li ibadillah ta'ala syaitan. Dan kami juga mendapati bahwasanya hamba Allah yang paling curang kepada hamba Allah yang lain adalah syaitan. Di antara bentuk bagaimana penyayang dan kasih sayangnya malaikat kepada orang-orang yang beriman, yang pertama, mereka selalu mendoakan orang-orang yang beriman yang istiqamah di atas yang hak, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 8, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat yang mereka memikul arsy Allah dan malaikat sekitar mereka bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka juga beriman kepada Rabbnya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman juga. Apa kata mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattabu sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ya Allah, Engkau telah luaskan rahmat dan ilmu-Mu pada segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang mereka bertobat kemudian mengikuti jalan-Mu, wa qihim 'adzabal jahim, dan hindarkan mereka dari siksaan neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, kata mereka, ya Rabb kami, masukkan mereka ke surga Aden yang sudah Engkau janjikan kepada mereka, dan juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sungguh Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dalam surah Asy-Syura ayat 5, Allah berfirman, takadu samawati yatafattarna min fawqihin. Hampir-hampir langit ini pecah, gemetar di atas mereka. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sedangkan para malaikat mereka bertasbih kepada Rabbnya, wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan mintakan ampun bagi orang-orang yang di atas bumi. Kemudian yang kedua, mereka juga mintakan ampun bagi orang-orang yang salat subuh dan salat asar berjamaah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat malam dan malaikat siang ini saling bergantian. Wa yajtami'una fi salatil 'asr wa salatil fajr, dan mereka berkumpul ketika salat asar dan salat subuh. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa 'alamu bihim. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat ini, padahal Allah Maha tahu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku? Fayaqulu taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, dan kami datangi mereka juga ketika asar dalam keadaan salat. Dalam riwayat Imam Ahmad, faghfir lahum yaumaddin, ya Allah, ampuni mereka nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, mereka juga memintakan ampun bagi orang-orang yang duduk di masjid menunggu salat, atau setelah salat mereka juga masih duduk di tempat duduknya setelah salat. Mereka berdoa dengan ucapan yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lahu, Allah marhamhu madamat majlisi. Mereka terus mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia selama dia masih duduk di tempat duduknya menunggu salat maupun setelah salat. Yang keempat, mereka juga mintakan ampun bagi orang-orang yang tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada tahiran bada fi sya'ri malakun. Barang siapa yang menginap atau tidur dalam keadaan suci, maka malaikat juga akan tidur di pakaian dalamnya. Di pakaian dalamnya. La yastaqimu sa'atan min al-lail illa qala al-malik atau illa qala al-malak. Tidaklah dia bangun di malam hari. Dalam riwayat yang lain, dia membalikkan tubuhnya di malam hari
kecuali malaikat itu mengatakan Allahumma ighfir li 'abdika fulanan, ya Allah ampunlah hambamu si fulan, disebutkan namanya, fa innahu bata tahiran, karena dia ini tidur dalam keadaan suci. Kemudian yang kelima, mereka juga mengaminkan doa-doa seorang mukmin yang berdoa untuk saudaranya yang lain. Apa kata malaikat? Amin walaka bimislim. Amin, amin, dan semoga engkau juga mendapatkan hal yang sama. Yang keenam, mereka juga memintakan ampun bagi orang-orang yang mengunjungi saudara yang sedang sakit. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma min rajulin ya'udu rajulun musliman ila kharaja sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih." Tidaklah ada seorang yang menjenguk saudaranya di sore hari kecuali akan bersama dia 70.000 malaikat yang akan mintakan ampun buat mereka sampai pagi hari. Wa kana al-khariqum bil jannah, dan dia akan mendapatkan balasan yaitu kebun-kebun surga. Wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya. Barang siapa yang menjenguk di pagi hari, maka akan keluar bersama dia 70.000 malaikat yang mendoakan dia sepanjang jalan sampai sore hari. Wa kana al-khariqum bil jannah, dan dia juga akan diganjar dengan kebun-kebun di surga. Yang ketujuh, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah malaikatu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuh. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang menyambung shaf. Wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan, dan siapa yang ini menutup celah-celah kosong dalam shaf, maka Allah juga akan mengangkat derajatnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian yang kedelapan, Nabi juga bersabda, "Ma min muslimin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-malaikatu ma shalla 'alayya." Tidaklah seorang muslim berselawat kepadaku satu kali salat kecuali malaikat juga akan berselawat kepadanya. Fal yukilla abdu min dzalika wa liyakthur, maka hendaknya kalian perbanyak selawat kepadaku. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Oleh karena itu para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hari Jumat disunahkan kita banyak bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu juga akan menjadi penyebab kita akan didoakan oleh para malaikat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man